Itu juga menarik ya. Tadi gue belum jawab ya Porto ya. Belum. Iya. 100%. Berarti berapa persen di Bitcoin? Kayaknya 60 ya. 60%. Iya bro. Ingat nggak awal-awal lu bikin bisnis digital media ini modalnya berapa? Wah, 400 juta. 400 Iya, juta. gue sebut aja di sini. BEP dalam waktu Cie. Ya elah. Berapa valuasi kasih valuasi sekarang? Siapa tau kan ini jadi gorengan bagus loh bro ke depannya. 500 miliar. 500 miliar. Masih kecil lah dibanding punya lu lah. Jadi nomor 1 tuh menurut lu education, Yang poin tadi inspiration. itu masih yang pertama. Oke. Nomor 1 adalah education. Education. Masih pertama nih bro. Wow, daging banget gak gue? Oh itu. Woi bro, Yang mana yang baru lu tadi? undang gue tuh ganti dong kalau episode gue kasih supernya di atas ya, super daging bro. Super daging. Daging talks to learn. Dari haters crypto, haters Bitcoin, Gila. sekarang bahkan menjadi holdernya Bitcoin. Lu mau ngomong apa? Lu mau bilang bahwa gue jilat ludah sendiri gitu ya? Soalnya konten lu yang jadi haters Bitcoin itu gue nonton juga bro. Waduh. Lewat gitu di Siap, FYP sama Reels siap, gue. Siap. Tiba-tiba Lu lebih ngehook dibanding kasih solusi ternyata yang di depan ya. Lebih sadis dia langsung di openingnya. lebih ngehook dari hook ya. Wah itu ada cerita parah banget itu bro. Iya bener tuh saat itu tuh. Gue dulu bilang salah satu orang yang pertama kali bilang salah satu ya di cycle yang itu ya adalah Bitcoin scam, Bitcoin penipu, Bitcoin judi, Bitcoin haram. Berat banget. Sampai dibajak channel YouTube gue bro, kasih solusi. Wah ini kalau penonton gue yang lama pasti tahu tuh. Gue reels waktu itu gue rekam prosesnya. Tiba-tiba channel YouTube gue ada logo. Gue bilang oknum lah ya. Gue nggak bilang semua anak Bitcoin. Mungkin yang gara-gara konten gue saat itu nggak terima langsung kayaknya nggak begitu lah. Tapi mungkin ya oknum lah. Logo B bro. Kasih solusi gue. Kunci gue udah berubah jadi koin B warna oranye. Gue inget juga. Terus namanya apa gitu gue lupa. Jadi Nggak bisa akses gua. kenapa bro berubah gitu, berubah pikiran? Apa karena daripada gue dihack lagi gue mah Setakut itu gue. Kenapa berubah? Gara-gara Timothy Ronald. Oh iya. Tapi bagus dalam sisi positif. Kan Oke. gue udah masuk di situ kan berarti kan gue mengapresiasi Timothy Ronald. Maksudnya dia emang bener dia waktu itu pas dikasih solusi yang kedua kalinya. Ya kalau bahasa bercandanya didoktrin gue. Tang. Make sense juga nih. Sebenarnya tapi nggak cuma dia, tapi gue udah pelajarin kan. Timothy Ronald pertama dikasih solusi gue waktu itu, gue masih belum percaya. Setelah dia tayang, gue baca komen-komennya, terus ada yang begini macam-macam lah. Mulai gue cek apa sih tuh white paper, apa sih ini Satoshi Nakamoto, apa sih ya, gue pelajari detail, blockchainnya gue pelajari. Akhirnya gue manggil dia yang kedua, sebenarnya gue udah mulai masuk percaya. Akhirnya di ruangan gue yang tempat lo kemarin masuk tuh, yang di ruangan gue tuh, bukan yang di studio ya, yang di Oke. ruangan kantor gue. Baru dia ngomong ding, make sense. Dan lebih yakin lagi, lu inget gak bro, waktu itu Timothy nunjukin portonya dia di handphonenya dia. Wah bro. Angkanya Wih, tangan gue geter bro. Aduh, nih gue nyebut takutnya dia biar ridho gitu ya, takutnya dia nggak ikhlas, lu sensor aja ya bro ya. iya. Gue baca kan di handphonenya dia. Tek. Waktu itu yang gue lihat, gue nggak tahu nih mungkin beda exchange ada lagi apa gimana pun itu. Tek. Fuh. Sebelum gue masuk tuh, handphone gue gini, handphone dia yang di tangan gue. Ini angka apa sih bro? Koma-koma. Gue pikir koma-koma dolar gitu. Enggak, lu liat lu. Gue sampai refresh. Live gue liat nih. Langsung gue bilang, bro, kayaknya gue makin percaya bro sama Bitcoin. Ngeri bro, dia bro. Ngeri bro. Tapi harus punya duit dulu kan bro, untuk kita nabung Bitcoin gak tiba-tiba ujuk-ujuk iya. kaya kalau angkanya kecil kan. Ya mas juga begitu. Lah kan lu Iya. mau nginvest sesuatu kan, nginvest ayam geprek juga lu harus punya duit juga. Iya. Bro.
Ya betul, memang masuk 110.000, 100.000 kan juga bisa. Misalnya nih lu buka thrift nih, ya kan, set di exchange ya gue pakai itu ya. Lu mau masukin 100.000 kayak 200.000 kayak terserah kan. Misalnya dia bilang gini, oke dana gua nih saldonya baru ada 1 juta. Dan siapa? Dana ada orang nih nanya ke lu, Mas Dery, aku punya duitnya cuma 1 juta nih. Itu bener-bener cuma duitnya segitu? Misalnya duitnya di ATM cuma segitu. Ya kerja lah, ngapain lu? Ngaco juga. Lu siap nggak pas lagi kayak kemarin 101.000 US dollar? Oh, berarti secara tidak langsung Mas bilang kalau duit itu masih di under angka yang tertentu jangan beli Bitcoin. Iya. Ini gue ngomong bukan lagi edukasi apa-apa ya, nggak ada financial advising juga nggak ada. Terus yang kedua juga gue nggak ada apa-apanya bro dibanding mereka malu gue sebenarnya ngomong. Oke. Iya kan. Tapi intinya adalah yang gue pelajari sama teman-teman ya Ray, ya Timothy, ya kawan-kawan lah yang ada di sana ya lu ya ngapain punya duit 1 juta? Istilahnya harus duit dingin lah ya. Long holder lah ya. Iya, bahasanya gitu. Duit dingin juga kebagi dua kan sebenarnya kan, duit dingin tapi kan duit siap hilang. Masa duit hilang sih gitu kan? Siapa yang mau? Tapi ya maksud gua kalau duit dingin dalam artian iya betul, setuju. Gua masuk juga di Bitcoin itu juga duit gua kalau gua bilangnya adalah lapis 3. Gua segitunya, Bro. Lapis 3. Jadi yang pertama udah pasti cash flow pribadi, lanjut mungkin tabungan gitu-gitu, Bro. Oke. Terus ya semi-semi dingin. Ada yang di ujung banget tuh. Baru lu masukin. Iya, yang kayak gua nggak yang langsung ekstrim kayak kawan-kawan kita, kayak Gabriel Ray tuh kayaknya tuh udah parah banget ya. 95% bro, kemarin gua ngomong sini. Ampun suhu. 95% asetnya dia di situ. Di situ kripto. Hah? Bitcoin doang ya dibilang malah. Dia udah gede kali perputaran juga duitnya. Iya, beda. 5%-nya dia sama 5%-nya kita mungkin. Gue nggak usah bobo kita loh. Lo mau gue jodoh beda, gue kali pakai boboki. Karena mungkin kalau gue karena kebiasaan dulu dagangnya di sektor real gitu ya. Jadi gue yang di sini gue lebih ke jaga-jaga, bro, nggak berani all in kayak 95% gitu kan, belum berani. Lu berapa Bitcoin? Sekian persen aja. Iya emas ya. Ata lu nonton deh versi lengkapnya teman-teman di Kasih Solusi. Top. Ata banyak di emas ya bro. Emas. Wah. Kalau bro, portonya di mana? Porto lu dari 100%. Kan gua kemarin jawab di podcast lu. Oh gitu ya. Iya, lu harus fair juga. Ya, siap. Gue ceritain dikit dulu nih. Oke. Gue tuh di emas yang batangan, sertikar, antam yang kepingan ya istilahnya ya. Gue udah gak ada bro. Udah gak ada? Iya. Tapi banyaknya kalau di emas ke perhiasan istri. Jadi tadinya tuh gue kalau emas, kita ngomong emas dulu ya. Emas itu 2, perhiasan, batangan. Bukan batangan, apa sih namanya? Kepingan ya. Kepingan yang udah ada sertifikatnya, ada antam gitu-gitu, ada brandnya lah. Karena kan gue tipe yang juga kritis dan teknis ya. Jadi gue harus tahu misalnya ini keasliannya. Makanya ada aplikasi kan. CertiI itu kalau nggak salah, lupa gue namanya. Nah itu mesti dicek apa segala macamnya, barcode-nya. Gue orang kayak gitu. Nah jadi 2 emas, perhiasan sama kepingan atau batangan lah anyway. Semenjak ada Bitcoin, yang batangannya, yang kepingannya itu udah nggak ada sekarang bro. Jadi ke Bitcoin. Wah, pindah semua. Pindah semua. Dari uang cash, fiat, yang tadi yang lapis ke sekian, sama si emas yang kepingan, bukan yang perhiasan. Kalau perhiasan tadinya juga mau, tapi bahaya bro. Nggak bisa pulang ntar gue bro. Ya kayak gitu. Tapi tetap ada nabung, masih ada, cuma bukan lagi sertikar, bukan lagi kepingan, tapi lebih ke perhiasan. Jadi kayak mainan istri lah. Ya udah ada, ya udah kamu beli gitu. Dia udah mulai teredukasi juga mengenai inflasi apa segala macamnya. Jadi dia gue bebasin lah. Tapi guanya kalau ada lebih, kegilaan gue pasti langsung ke Bitcoin. Kayak kemarin 101, 110, 112 sikat ke Bitcoin gue. Tapi kalau sama istri diizinin bro, ini tabungan aku mau masukin Bitcoin ya atau itu juga menarik ya. Tadi gue belum gue jawab ya Porto ya. Belum. Iya. 100%. Berarti berapa persen di Bitcoin? Kayaknya 60 ya. 60%. Iya bro. Baru 60. Tadi 40 naik 50 jadi 60. Padahal lu baru main 2 bulan ya? Iya. Gue tahu. Tadi kan lu cerita. Oh iya. Emang gue bisa sih. Pas Timothy kedua lah. Timothy di 2 bulan 3 bulanan apa? Ya itulah pokoknya. 3 bulan langsung
gue download, exchange, gue masukin duitnya dan seterusnya, masih ada gue WhatsAppan sama dia. 60%. Itu gue pas lagi Lu all in, lu berani sih. nggak all in lah 60% mah. Enggak, maksudnya cukup berani gitu. Niatnya lu cukup berani. Dengan nilai yang di perhiasan istri sama di Bitcoin iya 60%. Oke. Jadi Jadi emasnya sisa berapa persen? ya itu sisanya itu loh. 40%-an. Iya sama cash sama Oh. USDT gitu-gitu. Terus ada invest juga di tanah atau apa gitu? Apa udah? Ada Di 40% itu juga. rumah dan tanah. Di 40%. Ya boleh lah. Wah, berarti Bitcoinnya banyak. Tapi menarik ya bro. Tadi gue nggak percaya banget loh. Sama sekali. Iya, soalnya lu yang 60% itu aja pun gue sampai teman-teman lama gue tuh sampai kayak gila bisa begini loh. Iya, itu kaget sih. Maksudnya lu dari orang yang ngeharamin Bitcoin tiba-tiba Ya. Haram bro. jadi 60% sih. Ya karena kan volatilitas, karena bisa diatur, Oke. mungkin permainan, judi dulu ya. Mungkin begini-begini. Sebelum gue baca teknologinya, sebelum gue baca detailnya, ya lo lihat lah udah banyak lah tersebar lah masalah influencer ya atau mungkin konten kreator, edukator yang ngasih tahu tentang teknologi ini gitu ya, per blockchainannya gitu, kayak gitu-gitu. Teman-teman lihat sendiri aja gitu, kayak gitu sih bro. Nah, kalau kita lihat kan Bro Dery ini memang bisa cepat gitu berubahnya. Tadi dari Bitcoin, sekarang dari personal branding. Siap. Kalau kita lihat ya di Wikipedia atau di Google kan lu personal brandingnya sebelumnya adalah musisi. Mas Dery ini adalah musisi, terus juga apa MC, host di radio, Nah, ini dan lain-lain. Tiba-tiba lu juga brandingnya nih, set, jadi seorang pengusaha media digital dan juga apa ya, motivator kali ya sekarang ya. Nah, ini perlu diluruskan bro. Oke. Nggak apa-apa sih, ntar takutnya Kevin Aprilio, Widi, Raka, Trian jadi tersinggung, takutnya gitu ya. Makanya Oke. tapi gue pengen lurusin dulu. Sebenarnya kalau gue nge-spend time waktu gue di karir gue, itu kan dari 2005 gue mulai berkarir sebetulnya. 2005-2006 lah. Agak sedikit nggak fair juga di 2005. Kenapa? Karena kan gue sambil sekolah. Jadi pulang sekolah, gue masuk ruang siaran, jadi penyiar tamu, mewakili SMA 82 saat itu, ya gitu-gitulah. Zaman itu kan ada tiap SMA kan ada perwakilan tergantung radionya ya. Prambors dulu punya The Power of Putih Abu-Abu, Trax FM punya High School Ambassador, yang gitu-gitulah. Antar peperangan antar SMA gitu di radio-radio tertentu. Nah itu sampai 2025, artinya 20 tahun bro. Nah di 20 tahun portofolio hidup gua, karir gua itu sebenarnya musisi itu cuma mungkin 10% bro. Oh. Nah ini banyak yang nggak tahu, makanya gue buka di sini nih, banyak yang nggak tahu. Memang waktu itu kan gaungnya Vera kan ya gede Vera bisa dibilang gede. lah, kita harus akui lah ya. Anak-anak muda 18 tahun, 19 tahun, umur gue aja masih 19 tahun apa waktu itu? Sekarang? 18 tahun, 36. Oke. Iya kan? Jadi artinya gaungnya kayaknya exposure banget gitu loh. Dan sebenarnya dari SMA juga gue udah ngeband juga. Jadi gue tuh sama The Massive tuh lumayan kejar-kejaran tuh. Jadi dulu namanya Massive dulu. Anak-anak festival band tuh dia juara 1, gue juara 2-nya. Oke. Festival band gitu lah, lomba-lomba band. Nah, jadi cuma 10% bro. Sisanya tuh memang hidup gue di announcer, presenter. Oke. Emang itu. Jadi pulang siaran, gue nge-MC, gue nge-host di TV. Ya, ada dulu namanya Neo Planet Remaja lah ya. Happy Show lah, dulu Happy Show sama Raffi, sama Tara, Chan Kelvin, Billy, Wendy, Denny, Cagur tuh. Itu namanya program dulu Trans TV lah, Happy Show. Ya mesti ingat teman-teman. Nanti di situ gue kalau ada show up tertentu, unjuk kebolehan, nanti gue sama Tara nge-host. Tapi sekarang pindah berarti Gitu, bro. dari yang di TV, radio gitu-gitu. Enggak. fokusnya di digital. Terakhir di net waktu itu gue sama Di Olivia net. Jensen. Oke. Cubicle nama programnya. Oke. Itu di net kayak program-program kayak macam MTV juga lah, mirip-mirip. Baru punya media sendiri. Jadi industri gue tuh memang di media dan kreatif. Di situ. Nah, musisinya itu cuma 10% ya. 90%-nya tuh ya penyiar radio, presenter TV. Kalau sketsa tuh masuknya apa ya? Aktor apa komedian? Komedian. Ya itu sama Surya gue setahun tuh di sketsa Trans TV. Sama Surya Insomnia, sama Adit. Tapi kalau namanya Mas Dery ini kedengaran menguapnya kan pasti dikasih solusi kan? Iya nggak Ya sih? bisa dibilang begitu. Karena Ya. kayak kita nih anak-anak generasi sekarang nih. Ya. Misalnya aku tanya Gen Z, oh ya Dery kasih solusi gitu. Jarang kan Dery, dia
drummer Viera ya jarang. Bass, saya mohon maaf. Oh, saya sorry. nggak bisa main Sorry. drum, saya nggak bisa aja. Bass Viera gitu, jarang gitu. Iya, ya kan karena sense of belongingnya beda, bro. Iya sih. Dulu gue tanda kutip ya, di Antv gue kerja, kan ibaratnya gitu. Mau host di TV kan gue kerja, dibayar. Oke, jadi Iya beda dong. ya. Ya kalau dikasih solusi kan gue media sendiri. Jadi gue gak ada hitung-hitungan SOW, gue gak ada hitungan SOP, gak ada hitungan All tor. in lah ya maksudnya. All in lah. Ya. Ya. Baby sendiri, anak sendiri istilahnya. Betul. Dan perusahaan pertama yang industrinya media. Oke. Kan sebelumnya kan macam-macam, bro. Baby shop lah ya, sate taichan lah, martabak lah, ya, sabun lah, beda-beda. Kalau yang industri pertama tuh media, dan yang gue sayang-sayang sampai sekarang tuh adalah itu. Berarti bisa dibilang industri digital ini lebih cuanable daripada yang sebelumnya. Iya, kalau di gue ya. Iya banget. Oh iya, ya emang dari... Ya alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah. Kan iya banget kan, versi lo sama versi gue kan bangetnya beda. Banget lo kan nolnya banyak, banget gue mungkin agak segini. Tapi itu menarik, maksudnya berarti bisa dibilang memang shifting industri itu benar-benar terjadi kan? Iya. Dari konvensional ke digital. Karena dulu gue pelaku konvensional, TV, Iya. radio, ya kan. Terus gue ke digital. Itu rame itu teman-teman gue di radio juga banyak yang ke digital kan. Ya podcast mas. Iya Kan benar, pada empat-empatnya pindah kan semua. penyiar radio semua tuh empat-empatnya. Oke. Teman-teman dulu semua kan. Akhirnya ke digital, ke audio maupun visual. Bisa dibilang salah satu personal branding yang penting lu bikin dong, bro. Iya. Di Karena dunia menurut digital. gue orang mau beli apapun produk yang ditawarkan ke kita, itu mereka tuh pintu gerbangnya selalu dari trust. Nah makanya Panji Pragiwaksono kan pernah bilang tuh, personal branding adalah kegiatan kita ngasih tahu ke dunia bahwa kita ini siapa. Oke. Jadi trust. Derry jualan bakmi sama Tan Boy Kun jualan bakmi, gue yakin pasti lo lebih percaya Tan Boy Kun. Ya dong. Derry jualan makanan apapun lah. Next Carlos jualan makanan ya pasti Next Carlos. Derry jualan sepatu bola, Arhan jualan sepatu bola. Akuan Arhan. Ya. Anak pemain bola. Ya, itu makanya gue pelajari betul di dunia ekonomi kreatif, UMKM dan seterusnya itu banyak yang nggak kelihatan sama teman-teman atau pengusaha-pengusaha kecil dan kawan-kawan gitu ya, adalah trust. Mereka sibuk ngurusin promo, mereka sibuk ngurusin angka kembar apa segala macamnya gitu kan. Tapi dia lupa bahwa trustnya itu yang nggak dipikirin lah bisa dibilang. Makanya gue bilang sama teman-teman UMKM atau teman-teman aircraft, ayo dong bangun personal brand, karena kita nggak pernah tahu produk kita ini dibeli dari sisi yang mana gitu loh. Nggak cuma personal brand, bro. Branding kan bagi menjadi 3. Ada personal branding, ada product branding, corporate branding. Ini boleh nyebutin brand nggak? Boleh. Ada Steve Jobs, iPhone, Apple, Khairul Tanjung, Trans TV, Transcorp, Iya. Mark Zuckerberg, Facebook, Meta. Meta. Nah jadi atau kalau di FMCG, Anthony Salim atau Aston Salim, Indomie, Indofood. Itu kan di branding semua, bro. Nah, makanya gue selalu bilang teman-teman, ya nggak maksud menggurui, tapi kita nggak pernah tahu closing ini terjadinya, tingkat trust ini naik itu dari sektor yang mana. Analogi sedikit nih. Tadi kan lu udah sempat bilang masalah jenggot apa segala macam ya. Pintu surga ada 8, bro. Pintu sholat, pintu zakat, pintu puasa dan seterusnya. Pertanyaan gue, apakah misalnya elu atau siapapun itulah dari dulu rajin sholat nggak pernah putus, anggaplah nggak pernah bolong tuh sholat, seumur hidup lu sampai 30 tahun misalnya. Terus lu berani pede bilang gitu bahwa gue pasti masuk dari pintu surga, dari pintu sholat, nggak mungkin. Nah makanya orang beli itu gue selalu bilang bahwa pentingnya personal branding atau yang lainnya juga, karena kita nggak pernah tahu closing itu bisa jadi gara-gara figurnya, mau beli AHA atau mau beli Godslave, gara-gara ini punya siapa ya, punya Atta. Oh iya, nggak mungkin lah dia asal-asalan secara jahitan, nggak mungkin lah. Itu sih sebenarnya, bro, makanya. Jadi kelihatan di situ ya. Oh makanya tadi sebelum podcast waktu gue bilang, bro, nggak mau main musik lagi yuk. Enggak, nanti personal branding gue rusak. Iya, gitulah. Itu salah satunya. Tapi nggak apa-apa kali. Lu punya media tapi lu musik, lu ini emang nggak boleh. Waduh, Pak Prabowo nelfon lagi. Pinter dia nih, pinter banget dia nih. Ya enggak lah, satu personal brand. Ya emang gue juga ngapain main musik lagi, udah lewat, bro, masa gua. Kan sama tuh itu hobi lu bisa sambil dijalanin. Gue cuma 10% lah dari porto gue. Oke. Seru ya. Tapi boleh tahu nggak sih, bro? Kasih solusi ini kan medianya bisa dibilang niche juga kan? Iya. Lebih arahnya ke pengusaha. Ya.
ke UMKM dan lain-lain. Iya. Kalau kita lihat AdSense YouTube sekarang, Hmm. menurut lu masih worth it gak sih? Menurun ya, Menurun kan? AdSense menurun. Lu gimana? Ya pasti lah kan semua kena impact kan AdSense. Menurun. Karena kan memang orang dengan adanya media kayak sekarang TikTok, Iya. Instagram udah ada Reels, YouTube Short. Orang kan long video tuh ya podcast aja paling yang bisa dijalanin. Ataupun kalau di channelku yang gede ya kayak Gerebek Rumah atau Nita Talk. Hmm. Tapi Hmm. ketika bikin yang niche kan makin kecil lagi viewersnya. Nah ini menarik ya. Gue tuh salah satu penganut niche justru. Oke. Ini ada temuan ya memang, ada penelitiannya. Namanya Profesor Allrice. Akhirnya dibawa sama Pak Abi untuk edukasi ke Indonesia gitu ya, Pak Subiakto, terkait teori positioning, bro. Jadi justru harus niche biar lo dikenal sebagai ahlinya apa, ahlinya di bidang apa. Harus fokus, harus niche. Nggak bisa serampangan. Makanya kenapa di media gue dikasih solusi itu buat naikin value, buat naikin image, lebih biar dianggap bahwa ini ahlinya di bidang UMKM misalnya, di bidang channel usaha misalnya, dan seterusnya. Itu gue harus fokus, harus kerucut. Soalnya kalau lebar itu kita berat dibilang ahlinya apa. Makanya justru ada angle yang berbeda mengenai niche. Cuma pembahasannya kayak kesana itu aja secara stigma negatif. Tapi ada juga jauh lebih positifnya lebih banyak kalau untuk niche harus kerucut. Makanya gue putuskan saat itu adalah kasih solusi channel yang ngomongin tentang bisnis. Oke. Jadi kalau gue pengen belajar bisnis di mana ya? Nah, tujuannya harapannya ke kasih solusi aja gitu. Tapi kalau dilihat-lihat kasih solusi ini source income-nya dari mana sih, Bro? Kalau ngomongin revenue stream ya, Revenue stream-nya. ya tadi udah kebahas AdSense sudah kita nggak pungkiri. AdSense. Ya. Oke, satu. Brand placement turunannya juga banyak. Ada yang di meja, Oke. ada yang di mulut. Oke. Ini mulut gue berbahaya, bro. Adlibs. Adlibs. Wih, anak radio. Atta Halilintar. Ya maksudnya kan kita juga dibayar, Bro. Adlibs. Iya. Sering juga nih dibayar Adlibs. Iya. Mulut. Mulut. Kadang ada beberapa brand yang tiba-tiba nitip di satu episode, misalnya dari mulut. Terus produk on table. Ya kan, yang nangkring tuh kita kolaborasi sama brand-brand tertentu misalnya, air mineral misalnya, itu di meja. Terus speaker on demand. Ya ini gue nggak mungkin bilang lah di sini lah siapa orangnya. Ada, bro, yang duduk pun tanda kutip bayar ada, bro. Oh, jadi bukan kita yang ngebayar bintang tamu. Enggak. Jadi tamunya datang, gue mau dong di podcast lu, gue bayar sekian gitu. Iya. Nah, ini menarik nih. Pembahasan ya. Jadi gue juga sifatnya kuratif. Nggak bisa orang mau bayar berapapun ada lah, nggak usah sebut. Gue pengen duduk, gue rela mau bayar sekian gitu. Tapi karena memang kebutuhannya nggak masuk, audiens gue mungkin jangan-jangan nggak terima apa segala macam, gue ambil. Nah, kayak gitu-gitu ada. Tapi ada juga yang mungkin dia pengen campaign sekaligus brandnya. Tadinya contoh misalnya brandnya gue mau promo dong di tab lo. Ya boleh silakan, sekian. Ada apa lagi? Sales gue atau AE gue, akan eksekutif gue jualan lagi. Oh, ada di meja. Oh, boleh. Tapi ntar ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Nanti dirinya ngomongin. Oh, ada lagi. Nanti gimmick buka TV. Buka akun sosmednya ala-ala. Sebagai contoh kasus. Karena kita lagi terselubung di dalamnya. Endorse. Apalagi ujung-ujungnya. Ya udah deh, gue duduk aja sekalian deh. Nah, kalau duduk ada lagi sekian. Oh. Jadi kan dia bangun personal. Ya kita nge-endorse orang lah gitu. Tapi kita nggak bisa serampangan ambil. Tapi kan kalau kita lihat-lihat, kalau aku lihat contoh, misalnya viewers niche itu kan nggak bisa langsung kayak jutaan, ratusan ribu semua, kan bisa cuman kayak belasan ribu, puluhan ribu. Menurut lo tetap works nggak buat brand-brand itu? Ada dua hal ya. Yang pertama kalau gue sih, ya bukan sombong, tapi alhamdulillah ngebut ya awal-awal ya. Karena gara-gara fokus itu, gue bisa jawab sebenarnya sih, bro. Bisa jawab dari sisi kalau niche itu psikologis manusia. Itu pasti ngerucut. Karena lo mau nyari nasi goreng pasti nyarinya di platform-platform makanan online atau orderan online. Pasti lo kan ketik nama masakan itu kan. Nah, itu akan masuk tuh karena psikologis. Makanya ketika mau nyari cuan bisnis, pasti mereka akan bagaimana cara membangun bisnis F&B. Nah kan kena kita algoritmanya. Nah sebenarnya jawabannya itu sih. Tapi betul, jangan juga akhirnya kita terlena. Sama kalau spesifik, belum tentu orang jangan-jangan nyari ya. Nah itu sebenarnya nanti ada lagi ilmunya tentang SEO, copywriting. Gue selalu tajamin di situ, bro. Oke. Jadi istilahnya lu nggak matokin dari viewers gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya ada maslahat mudorot kalau bahasa guanya ya. Maslahat mudorot adalah ngerucut itu maslahatnya adalah yang lebih mahal dari segalanya adalah image yang melekat di kepala ketimbang just numbers. Kayak misalnya contoh,
Oke, saat itu mungkin viewersnya nggak gede. Anggaplah 50.000 misalnya. 100.000 aja nggak tembus. Tapi 50.000 itu convert. Ingat channel cuan, pembahasan bisnis, ingatnya kasih solusi. Itu yang lebih mahal menurut gua karena brand. Karena brand itu bisa intangible, bro. Bisa ada di benak, bro. Bisa nempel karena pentingnya branding kan. Jadi nge-brand wash. Nah, ketimbang saat itu mungkin katanya gede numbersnya. Misalnya 1 juta views, AdSense sekian. Tapi kan transaksional. Abis itu dia lupa. Kalau cuma ngejar, nggak salah tapi ya. Apa yang lagi viral, undang. Apa yang lagi viral, undang. Apa yang lagi viral, undang gitu. Nggak salah, teman-teman banyak yang lakuin itu kan. Tapi dia akan capek. Pasti harus selalu nyari yang viral. Nah, kalau gue tuh nggak yang kayak gitu tipenya. Jadi siapa aja yang penting bisa ada inputnya, ada Untuk bisnis. Yeah. Oke. Ingat nggak awal-awal lu bikin bisnis digital media ini modalnya berapa? Wah, 400 juta. 400 juta. Gue sebut aja di sini. BEP dalam waktu Ucep. Mau sombong gue. Ya elah. Jadi 400 juta waktu itu gue sempat punya aplikasi, bro. Oke. Ya, adalah panjang lah ceritanya gitu kan. Akhirnya gue coba vakum dulu, freeze dulu lah, bekukan dulu lah. Jadi ya, tapi kalau mau dihitung 400 juga nggak apa-apa. Sebenarnya medianya doang 200 juta, aplikasinya 200 juta. Ya kalau mau ditotalin anggaplah 400 juta aja ya. 400 juta kayaknya setahunan ya, bro ya. Setahun Apalagi DP. pas Om Ded masuk tuh, udah makin nutup kan. Om Ded kan invest di Iya benar. kasih Close door solusi, ya. close the door. Itu udah kelar kan. Udah naik jauh. Valuasinya udah mahal jadinya. Valuasi ya. Iya, valuasi Kita kan makin ngomong naik. revenue kan, valuasi. Iya, bener. valuasi. Valuasi mah gue kan ngarang-ngarang juga bisa. Om Ded. Dikarang-karang ini Om Enggak Ded. dong, Om Ded. Pakai buku kan Om Ded ya. Pakai dari revenue, dari EBITDA dia tahu lah. Oke. Salah satunya Bapak Rudi Salim yang mengkurasi. Oke. Kan ada di sana dia. Legit lah ya. Legit lah, Rudi Salim bilang approve. Wah, siap. Oke. Approve lah masa enggak di. Positif kok cash flow. Bantu nyariin brand juga nggak? Atau masukin mobil gitu? Prestige gitu. Enggak sih, maksudnya support mah support. Cuma dari kitanya memang gue agak sedikit punya idealisme, bro. Tanpa mau ngerasa hormat ya. Jadi kalau gue suka bilang bahwa close the door the best waktu itu. Ngasih fasilitas salah satu deal-dealannya kan pasti kan. Ya sama lah, mungkin media-media lainnya juga yang di under close the door juga begitu. Kita punya ruangan, kita punya dari sekian lantai, lo mau pakai aja, lo mau pakai ini. Nah waktu itu kan gue udah terlanjur di kantor gue itu. Dan yang kedua, gue tuh idealismenya nggak bilang bahwa gue lebih hebat, enggak, tapi gue nggak pengen suka terlalu diintervensi. Oke. Karena DNA-nya takutnya berubah. Oke. Makanya ketika bentuk supportnya selagi tidak mengganggu DNA, ayo. Tapi kalau misalnya sejauh ini sih belum ada ya, tapi misalnya mengganggu DNA, pasti gue akan tolak secara halus. Gitu. Misalnya tiba-tiba dia bentuk kayak ini, akhirnya personal branding gue jadi goyang ke sini. Nah, itu juga nggak pengen deh. Jadi lu mau stick di baby lu ini tetap lu jaga gitu ya. Iya. Oke. Nah, berapa persen pengeluaran OPEX CAPEX yang harus dijaga dari perusahaan media digital? Oh siap. Lebih teknis di channel ini ternyata emang bener-bener daging di sini. Ya. Enggak, soalnya gue kan pengusaha, bro. Gue kayaknya nggak segini-segini. Gue banyak belajar sama daging talks to learn nih. Di sini juga Siap, sama. Kita nggak siap. nyari viewers tapi nyari pelajaran, bro. Dari setiap narasumber yang kita punya. OPEX ya. Jadi gue kalau agak sedikit ngambil ke sektor keuangan, mohon izin bapak-bapak keuangan di luaran sana, kan saya kan basicnya kan di creative marketing gitu ya, jadi kan takutnya nyebrang lintas gitu. Oke. Jadi kalau ya kita sama-sama lah, bro, kita punya perusahaan juga pasti kan orientasinya harus cash flow positif. Jadi kalau gue tuh punya matriksnya tuh plus begini ya, bro, di keuangan. Ini versi gue ya, jadi mungkin teman-teman keuangan yang udah paham lebih jago, lebih keren lah hitungannya. Tapi kalau versi gue adalah profit, loss, surplus, defisit. Untung, rugi, punya cash, nggak punya cash. 4 biji begitu tuh. Nah, sebelum ngurusin ke OPEX pengeluaran dan seterusnya, pasti gue akan cek dulu. Kira-kira perusahaan gue tuh ada di level di 4 ini yang mana? Karena yang profit dan surplus sudah pasti sehat. Yang paling hancur, yang paling bawah adalah udah defisit, rugi. Nah, yang agak deg-degan tuh, yang agak-agak rancu tuh di tengah-tengah sebetulnya. Lu boleh profit tapi defisit, atau agak sedikit rugi tapi surplus. Nah, kalau di gua pasti OPEX kalau bisa jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Artinya cash tetap jaga,
tetap ada, tetap kita punyai dan milikin. Ya OPEX-nya jangan sampai ngekuras si cash-nya tersebut. Berarti kalau pengeluaran gua karyawan berapa ya? 30 kali gitu ya. Banyak banget. Karena ada travel umroh juga, Bro. Oh iya, gabungan Iya. ya. Segitu. Maksudnya ini holdingnya kasih solusi gitu ya. Iya, 20-30 nggak banyak lah ya, tapi kan bisnis media kan. 20-30. Terus lu nanyanya angka atau nanya persentase? Persentase aja, misalnya contoh dari misalnya omset lu 1M, berapa OPEX CAPEX-nya? Waduh. Ya harusnya kan kalau bisa sekecil-kecilnya ya. Oke, nah yang terjadi sekarang. Ya 20-30% maybe. Oh, 200-300 juta. Ya, OPEX CAPEX. kurang lebih harusnya segitu ya. Oke. Itu udah semua kan? Total OPEX kan? OPEX. Biaya marketing. Iya. Harusnya segitu lah kalau mau sehat lah. Iya. Kalau bisa 10%, 10%. Tapi kan nyatanya bisa nggak gitu kan? Karyawan harus berapa? Berapa persen gajinya dari omset? Gue sih kalau bisa kan pasti ke UMR, Bro. Oke. Gue acuannya ke situ. Kayak misalnya contoh, gue nggak hafal ya. Mungkin orang keuangan gue ntar Renato suruh bicara tuh mengenai. Iya. Berarti bisa dibilang contoh kan tadi OPEX Sangat katanya minor 20-30%. ya harusnya. Berarti 10% lah ya. Anggaplah segitulah. 10%-an. Ya 10%-an. Oke. Kalau bisa. Karena kan gak gede juga, tim gue juga gak banyak. Terus juga ya mungkin kalau agak sedikit besar kan yang di atas UMR juga ada manajer-manajer. Ya mau nggak mau kan, karena memang dia juga udah skillnya juga udah mumpuni juga dan seterusnya. Ya kurang lebih segitu lah, Bro. Gitu, Seru juga ya. Wis OPEX. Tapi masih ini gak sih? Masih bagus gak sih orang sekarang bikin perusahaan media digital lagi di saat sekarang begitu banyak media digital lahir dan begitu banyak konten kreator baru lahir? Pertanyaan lo bagus banget. Gue punya 4 pilar, Bro. Dan gue bisa ngedoktrin lu pada di sini terkait dalam hal ini. Oke. Dan aliran gue, mazhab gue Asik. itu adalah harus media. Gini, Bro. Bisnis itu yang paling berat adalah customer acquisition cost. Berapa duit yang lu keluarkan untuk mendapatkan satu customer? Contoh, misalnya gue punya lapangan padel. Oke. Dengan narikin traffic, ngasih tahu kalau gue punya lapangan padel adalah gue harus bayar elu. Seorang Atta Halilintar, itu misalnya keluar anggaplah 1 miliar. Berarti 1 miliar itu kan gue udah keluar 1 miliar berbanding lurus nggak sama orang-orang yang datang. Nanti akan ngambung ke BEP apa segala macamnya. Nah kalau misalnya menurut gue kegedean, ngapain? Kalau kekecilan ya alhamdulillah, ternyata trafiknya ngebut. Gue harus bayar Raffi Ahmad, gue harus bayar Tara Budiman, ya pokoknya yang memang ya itu sama pedal lah misalnya. Nah tapi bisnis kalau gue baginya 4 pilar. Bisa nggak memperkecil biaya cost atau marketing apa segala macam? Bisa. Nah lihat pilarnya. Kalau gue punya pilar gini, Bro. Paling bawah adalah retail, di atas retail adalah event, di atas event adalah community, di atas community adalah media. Nah jadi jangan langsung buru-buru retail langsung jualan kalau lu nggak pernah hadir dulu nih di event-event atau pameran. Soalnya minimal orang pasti datang ke acara tersebut dan booth lu nangkring di situ dan ada potensi dibeli. Tapi jangan juga buru-buru lu hadir ke event. Siapa yang mau datang, siapa yang mau beli kalau lu nggak punya komunitas. Nggak punya orang yang suka sama brand lu gitu. Iya, datang ke sebuah pameran. Booth lu dari sekian banyak nggak kelirik. Tapi kalau ada komunitas, informasinya tersampaikan, akhirnya rame-rame berbondong datang dan nongkrong di booth lu, ngeramekin suasana, akhirnya orang jadi tertarik datang ke booth lu. Oke. Berarti lu punya komunitas. Komunitas juga, lu nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba, bikin komunitas yuk. Komunitas itu hidup gara-gara personal brand tertentu, orang yang udah punya media apa segala macamnya, sehingga orang jadi percaya bahwa yaudah deh gue mau gabung di komunitas lo. Kayak sekarang gue punya komunitas, Bro, namanya Kasih Solusi Business Club. Tahu dari mana mereka? Kok mereka mau join ke gue? Karena mereka nonton Kasih Solusi. Oke. Nah, jawaban gue adalah dalam hal ini adalah masih works nggak kalau media? Oh sangat, karena memperkecil biaya marketing, Bro. Oke. Sangat memperkecil. Kenapa? Karena lu punya basis, lu punya penonton. Dari penonton bisa lu eksploitasi, dari penonton bisa lu monetisasi dan seterusnya. Nah sehingga teman-teman gue saranin media tuh nggak harus TV show, media tuh nggak harus podcast, media tuh nggak harus lu punya talk show dan seterusnya, nggak harus. Tapi lu dengan lu bangun konten edukasi, lu bangun konten ya tips and trick dan seterusnya gitu kan, itu lu udah bangun media. Nah jadi maksud gue malah punya satu narasi yang langsung tajam. Lu akan gagal kalau lu nggak bangun media. Lu akan gagal kalau lu nggak bangun media.
gimana cara lu datengin traffic kalau lu nggak punya media, lalu lu pasti akan biayain iklan. Berapa banyak perusahaan-perusahaan startup bakar duit masih merah perusahaannya meskipun dia IPO. Karena berdarah-darah, men. Karena berdarah-darah. Lu kalau punya media, misalnya, gue seseorang punya media, gue tinggal ngiklan tuh, ada Trans Studio di situ. Tahu kan yang punya media siapa? Gue punya media, gue tinggal ngiklan tuh. Kalau gue punya brand A, brand B, brand C, makanya gue liat bapak-bapak di luar sana, ya kita ngomong channel daging, pengusaha dan seterusnya. Pak Hairul Tanjung, Pak siapa? MNC tuh. Haritanu, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Erick Thohir. Enak hidupnya. Karena TV-nya, medianya udah ada, tinggal pandang iklan brand-brand mereka semua. Nah, makanya kalau gue dibalik polanya, bangun media dulu, bangun kolam dulu, bangun traffic dulu, baru lo monetisasi atau eksploitasi audiens atau penonton lo. Bahwa lo punya ini, lo punya ini, lo punya ini. Kayak gue sekarang travel umroh ya tinggal ngomong aja kan, lagi ngomong sama lu di podcast, gue tinggal bilang umroh bareng bro, kayaknya asik bro, pakai kasih umroh misalnya gitu. Masuk gitu ya. Emang kita bisa lihat ada sekarang bisnis-bisnis yang naik tanpa dia punya media. Cuman ada juga kan. Tapi budget marketingnya gede nggak? Ya, lumayan. Ada pakai ads dan lain-lain ya kan. Akhirnya kalau nggak nge-ads, ya harus konten. Nah, kayak gitu. Balik lagi ke konten gitu. Iya kan. Karena memang gue juga awalnya nge-YouTube tuh karena mau jualin dagangan gua, sama juga sih, memang prinsipnya mirip. Jadilah segala macam ini dijalanin gitu. Iya gitu. Ya gitu kan. Tapi kalau menurut lu di era sekarang, lebih baik lu bikin medianya dulu atau lu jadi konten kreator dulu? Wow, berat. Memang ini ada di benak gue sekitar 2 tahun lalu ya, atau 3 tahun lalu lah. Ya awal-awal kasih solusi lah. Jadi sempat ada counter bro dari teman-teman. Karena kan kita juga punya ya akademi bisnis lah, punya kampus online lah. Nah, itu juga banyak nge-counter itu juga gitu. Terkait kalau gue bangun media dulu kapan cuannya? Kan gue butuh ngebul dapurnya. Kalau gue langsung eksekusi juga gimana cuannya? Kan gue belum dikenal orang. Kan gue nggak punya basis followers. Kan gitu ujung-ujungnya kan. Nah kalau gue ambil tengah-tengahnya. Dulu iya, gue cukup tajam tuh bilangnya nggak bisa. Udah lu bangun media dulu. Karena gimana caranya orang mau percaya? Nah sekarang betul gue sadari bahwa lu akan kejar-kejaran sama dapur, harus ngebul. Nah kalau gue dua-duanya bro, tengah-tengah. Lu bangun media kayak gini nih, lu ngundang seseorang, atau lu bikin monolog, kan media juga. Atau lu review, atau food blogger, food vlogger, dan seterusnya, lu juga bangun media. Dan di dalam situ lu sambil jualan. Makanya syarat gue tuh, ketika ada satu postingan, SOP-nya gue kasih ke tim kreatif dan tim media dan tim produksi gue. Itu selalu harus ada call to action-nya. Gue gak tahu lu nyadar apa enggak waktu diundang dikasih solusi, itu pasti gue ada selipan-selipan. Terutama terkait gue sendiri, misalnya contoh, tiba-tiba gue jualan umroh gue sendiri di dalam, lagi ngobrol sama lu kayak, wah asik tuh. Oh iya. Ada kan gue gitu-gitu kan. Sekarang gue udah kasih umroh nih gitu kan. Gue harus ada, karena mengakuisisi customer tuh beratnya luar biasa. Makanya mumpung ada media, langsung gue, mumpung gue jualan. Terutama kebutuhan gue sendiri ya. Iya. Ya gue ada creative agency kayak gitu lah. Media is king berarti ya. Media is king. Kecuali bisnis lu tambang kali ya, tambang batu bara kan nggak perlu media kan. Iya. Asal kalau itu harus punya koneksi sama punya duit. Harus kenal sama menteri ya. Gimana? Ya kan harus kenal biar dikenalin sama jalur yang bener bener. aja. Mana mungkin lah kolusi Iya. nepotisme nggak boleh di negeri ini bro. Bener. Pak Menteri barangkali bisa meeting ada kenalan, kan biasa aja. Bertanya gitu. Terus salah ini mana bro? Iya. Kan? Karena benar dalam dunia bisnis itu keberanian nomor 1 ya Yes. kan. Apa aja kita butuh teman, butuh perubahan dan lain-lain. Nah, kalau untuk teman-teman yang misalnya lagi nonton nih, dia nanya, personal branding ini harus dibentuk dari diri sendiri atau bisa tumbuh seiring berjalannya waktu atau gimana? Ada 2. Yang pertama pasti lebih nggak dipungkirin bahwa lo punya passion atau mungkin punya kalian atau mungkin punya into sama kebutuhan lo. Itu yang pertama. Yang kedua dibentuk bisa bro, karena gua termasuk orang yang nggak percaya passion. Kalau gua. Jadi, lu nggak percaya passion? Enggak sih. Bisa dibentuk. Kalau gua debat sampai subuh gua bisa jawab. Gua serius bro. Soalnya ini emang pasti perdebatan luar biasa. Berarti menurut lu passion itu fake? Iya. Jadi kalau orang bilang kejar passion lu berarti nggak ada tuh? Enggak bro, nggak ada. Kalau gua nggak ada. Kalau gua ya,
Intinya mah kalau lu jalanin terus ada cuannya pasti lu jadi passion gitu kan. Lah iyalah. Ya, bagus lu buka begitu, Bro. Nih gua kasih tahu lu ya. Orientasi, mindset itu kuncinya, Bro. Kalau gua. Entar dulu nih, lu jangan debatin juga nih. Kan, tapi kalau emang dia nggak punya kalian ngomong apa segala, entar sabar. Tapi bukan dia ntar begini yo. Misalnya public speaking apa segala macamnya, gua pemalu. Enggak. Nih gua kasih tahu aja ya. Di kepala gua tuh orientasi dikerucutin itu mentok level atasnya adalah uang. Gua kasih tahu aja. Contoh. Ini yang gue alamin. Lu coba scroll ke podcast gue di episode yang awal-awal. Itu gue gendut banget, Bu. Gue 100 kilo. Berat badan? Berat badan. Lu cek aja teman-teman yang udah nonton lama pasti kaget ngeliat gue sekarang. Ini pun juga sebenarnya lagi gue naikin lagi. Karena kemarin kan baru balik dari luar negeri. Gue makan lah, cheating lah, segala macem kan. Nah, tapi ntar gue pasti behave lagi. Ini lagi gue naikin 5 kilo. Gue emang target. Gue kalau keluar pasti gue naikin 5-10 kilo. Balik lagi. Ya ngapain di luar kan puas-puasin kan. Meskipun ada lah intermittent fastingnya. Tapi sekali buka makan hajar banyak. Anyway lah. Gue pernah pakai pola diet dari 100 kilo. Orientasinya sehat. Nggak ngaruh. Selalu tahu aja. Yang kedua. Udah bayar berapapun nggak ngaruh gitu. Nggak. Sehat. Ujung-ujungnya besok deh. Besok. Penyakit tapi ini beginilah apa segala. Ini gue ya. Gue nggak bilang ini yang lain ya. Diabetes. Enggak lah, bullshit lah. Udah, terus yang kedua, ntar pakai baju nggak enak, ini udah belanja nyerempet, atau ntar istri malah jadinya begini, atau enggak ngaruh. Tau nggak orientasi gue apa? Cuan. Kalau gue gemuk lagi nanti brand nggak masuk karena gue nggak mungkin tampilannya begini. Oh tapi ntar malah begini. Uang, Bro. Nah makanya kalau tadi lu udah sempat singgung mengenai kalau ada uangnya ada cuan, lo gue pragmatis kok. Kalau ada cuan ya pasti lo lakuin. Lo dikejar anjing aja tembok 3 meter lo naik. Bener juga sih. Berarti menurut lu nggak ada personal branding itu ngejar passion tuh nggak ada ya? Kalau untuk personal branding untuk ngejar passion ngikutin nggak ada. Gue bisa ngebentuk. Jadi kalau misalnya nih dia mau mulai dia bingung nih mulai dari mana? Lah kan ada fundamental ya, kan ada dalilnya. Misalnya dia fundamentalnya main bola. Terus dia personal brandingnya Ya berarti kan harus main belajar, bola. Dilatih. Ya kalau misalnya tadi kan makanya gue bijak, Bro. Gue bahas 2. Kalau misalnya gue juga fair kok di sini. Gue juga nggak langsung yang gue juga nggak langsung yang kontroversi bahwa kayak personal branding fake only. Enggak juga, Bro. Okay. Kan gue bilang tadi di awal, kalau lu misalnya punya keahlian main bola, terus lu jualan bangun personal brand tentang edukasi apa? Main bola, olahraga, hidup sehat. Ya, hidup sehat segala macam itu lebih gampang. Oke. Tapi gue mau bangkitin semangat tuh lagi kalau ada di sisi faktor yang kedua. Jadi gue tuh enak banget punya jawaban juga di sini. Yaitu apa? Lu maunya tunjuknya kemana? Kita bisa bentuk. Gue nggak bilang gue yang bentuk ya. Ya memang ada dalilnya sebenarnya, Bro. Mau pakai dalil yang mana? Mau pakai dalil personal branding kebagi menjadi 6 pilar. Ada promotion, conversation, connection, entertainment, inspiration, education, itu bisa. Nanti turunin lagi lu mau niche kemana, bisa. Belajar public speaking, tinggal belajar, bisa kok. Iya. Berarti Lu introvert bisa. contohnya dulu gue passionnya main bola atau main futsal. Tiba-tiba gue bisa ke pedal nih. Ya terus coba, ayo, gue mau tahu. Kalau orang tanya passionnya kenapa nih bisa jadi main pedal? Tuh kan? Ya karena gue lihat awalnya diajak bini gue main, kok seru gitu doang. Ya kan, Abis itu gue jadi passion ke situ. Orientasi mindset kan? Iya. Ada benernya. Gua bola. Gua olahraga cuma futsal. Basket tipis-tipis lah. Gua olahraga cuma futsal. Only futsal. Nanti kita bisa main bareng, Bro. Anyway. Oke. Jaga dong berarti. Yang pasti lebih jauh lu lah. Kok enggak, tapi beneran gue ngeliat Clippers dia waktu yang kemarin 3 tim tuh harus stand up, SU event apa sih tuh? Stand up. Ada Raffi juga, Raffi jadi kiper. Iya, SFC, Celebrity FC, Colossus. Ngeri deh. Kayak Imran Humaruri. Ngebut, tau gak lo Imran Humaruri? Iya. Wah, cepet banget. Anyway lah. Nah, gue tuh cuma futsal. Oke. Terus kok tiba-tibanya gue ngeliat pingpong ini cerita dulu nih, ntar nyambung ke pedal nih. Sampai, Bro. Gue ngeliat dulu di komplek gue tuh kayak ada bangunan mangkrak gitu lah. Terus akhirnya dijadiin gudang tuh, akhirnya ada lapangan meja pingpong. Gue ngeliat temen gue, coba deh gue main. Gue pasti bisa. Karena saat itu ramainya pingpong gue tuh gue SMP. Bisa kayaknya gue. Coba. Salah. Enggak, kok bisa. Mindset kan? Aman kok kayaknya. Coba gimana sih? Wah, belajar gue. Oh, nih shoulder begini. Bisa. Oke, yaudah. Slice-nya begini. Yang begini. Apa segala macamnya. Smash-nya begini. Oke, bisa, Bro. Ya, oke lah. Jago lah. Tipis-tipis lah. Begitu pedal, gue belum pernah. Gue kalaupun main, kayaknya gue first time gue akan nyobain di lapangan lu, Bro.
Asik. Perawan tangan gue tuh nanti akan ada di lapangan lu bro. Serius bro, Masuk, gue masuk. ngeliat nih padel. Karena gue waktu aja belum ketemu kan. Iya, tapi pas gue bilang susah kayaknya. Enggak mindset. Kan gue dulu ke pingpong. Sekarang tadi gue nanya sama lu kan, bro raket apa sih bro? Gue cocoknya gue dari backgroundnya pingpong, lu jelasin kan. Lah ini mah gue bisa. Gue tuh kayak gitu bro orangnya bro. Jadi semua itu dari mindset. Iya. Kalau mindset kita bilang bisa, itu bisa. Harusnya. Jadi kalau misalnya ada orang dia nggak punya keahlian di bidang kameramen, tiba-tiba kita bilang kamu pasti bisa. Untung Jadi contohnya bisa. kameramen. Sini gue settingin kamera. Mau segitu exposure kayak gimana? Sini gue settingin. Gua dulu ngedit bro. Gua dulu di radio itu mesti ada namanya creative assistant dan dia bisa nguasain semuanya. Gue bisa setting, gue bisa apa? Mau Calvin berapa? Lo mau tungsten, white balance, gue bisa setting semua gitu. Karena gue harus bisa gitu. Tapi gue kalau ditanya orang, bro passion lu apa? Gue bilang banyak. Karena gue bisa passion sama banyak hal. Main bola iya, olahraga iya, pedal iya. Kamera ini gue juga sama kayak lu. Gue nggak belajar, autodidak. Tapi karena gue ngerasa ketika gue suka, terus ngelihat ini kayaknya bisa jadi sesuatu buat gue pelajarin. Lah gue ngedit belum ada CapCut dulu pakai Premiere Pro, After Effects. Iya gue juga sih. Iya kan kita ngedit kan. Final ini Cut. bang apa lah gue mikirnya. Coba deh YouTube. Oke. Gue juga nggak mau ngerendahin juga sih bahwa kayak lu aja yang bego. Gue nggak ngomong itu juga bro. Tapi Iya, kayak di sini gitu loh. Apa ya? It's Karena all mungkin about mindset. kayaknya IQ kita tinggi kali bro ya. Ada aja potongan viral biar gue udah hujat ya. IQ lu berapa bro? Pernah cek nggak? Kayaknya pernah. Jangan bilang 170. Enggak. Oh enggak ya? Kayak 140 deh bro. Kayaknya. Kayaknya 135, 140. Gue gak tahu itu gede apa kecil. Mohon maaf pasti banyak yang lebih tinggi ya. Kayaknya waktu itu segitu. Kayaknya gue makanya gue disclaimer, gue gak berani nih. 135 sampai 140. Itu gede loh. Enggak lah bro. Gede. Buset yang 150 banyak. Kayak gue rasa Timothy Ronald, Ferry Ruandi itu segituan bro, 140-an. Amin. Iya, kayaknya menurut gue ya 150 banyak bro. Kayak gue 135 atau 40 kayaknya. Waktu itu kan gue agak lupa ingat. Bisa jadi gue salah. Tapi ada juga orang bilang gini bro, personal branding itu lahir dari ketulusan dan kejujuran. Nah, jadi apa yang lu lakuin, lu bisa tulus dan bisa jujur dengan apa yang lu lakuin. Lu setuju gak soal itu? Gue jawab pakai pinggir jurang lagi nih. Penyiar radio itu bisa poker face bro. Oke. Wajib punya ilmu poker face. Oke. Makanya privilege banget gue jadi penyiar radio. Oke. Penyiar radio itu diajarin poker face. Makanya gue bilang kalau bahasa pinggir jurang dan kasarnya, penyiar radio itu is fake. Tapi dalam sisi positif. Kenapa? Karena kami dulu diajarin. Contoh dari level yang paling low. Penyiar radio tertentu yang nggak bisa mainin poker face atau nggak bisa lagi sedih lu harus tetap happy. Jadi pendengar lu nggak mau tahu tuh lu lagi punya masalah apa enggak. Ada teman gue Abigail kalau nggak salah, dia sekarang penyiar Jak apa enggak ya gue lupa. Dia ngobrol sama foto temennya. Jadi sahabatnya dia kayak dia harus poker face, dia harus tanda kutip membohongi pendengar biar kelihatan lu tetap happy, moodnya tetap bagus. Nah jadi kita bisa mainin itu. Jadi kalau di gue balik lagi ke mindset, harus jujur. Ya agak sedikit minjem bahasa istilah aktor dan aktris nih. Kan jujur juga bisa dibentuk bukan? Gue kayak banyak jebakan nih, kayaknya gue di sini nih kayak gue nggak selepas ini gue ngomong nggak. Acting kan bisa dibentuk bro. Iya benar juga. Tinggal acting maksudnya. Iya. Gue juga nggak bilang acting tuh gampang enggak, tapi kan tinggal acting aja. Misalnya lu mau review personal brand tentang makanan. Iya. Acting bisa makan, bisa masak juga bisa gitu ya. Emang bisa emang. Iya benar. Berarti lu banyak actingnya juga dong nih sekarang. Kan kita pemain kita bos. Astagfirullahaladzim. Tetap di atasnya masih ada lu dan Raffi Ahmad lah yang pemain jago-jago ya. Gitu, tapi kalau ini kita mungkin udah menuju ke akhir ya. Nah di dunia algoritma kan sekarang nih algoritma tuh ada banyak nih ya. Iya. Segala macam TikTok, IG, YouTube. Menurut lu sosmed yang paling penting dan paling berpengaruh tuh apa? Semua. Kalau dikasih rank, Waduh. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Sekarang ya. 4 itu aja deh kan masih banyak sosmed lain. Kita ambil top big 4-nya aja dah. Langsung aja konkret aja pakai pengalaman gue pribadi. Oke, nomor 1 TikTok. Kenapa? Karena ini menurut pengalaman gue pribadi ya. Karena gue termasuk yang terlambat di TikTok. Oh lu telat. Telat. Ngukurnya dari mana? Kenapa gue bilang di nomor 1? Lah, gue baru mulai aja udah 300.000 bro.
Iya betul, memang ada personal branding di situ. Betul, tapi kan berapa banyak, mohon maaf dengan segala hormat, teman-teman kita yang udah terkenal juga yang view-nya kecil-kecil juga banyak. Iya. Open aja nih gue nih, gue nggak usah sebut yang mananya nih. Nah artinya nggak cuma sekedar dikenalnya. Dan yang kedua, ya Allah bro, kasih solusi sama channel lu berapa kalinya bro lebih kecil. Logikanya gitu kan. Maksudnya gue lagi ngerosting diri gue sendiri gitu. Maksudnya ya segede apa sih kasih solusi gitu kan. Poinnya itu kan. Dibanding lu, Om Ded, Raffi dan seterusnya gitu. Nah maksud gue itu juga bisa diakalin. Nah berarti kan satu ilmu rumus yang benar misalnya, dan yang kedua ya memang algoritmanya juga ngebantu, ngedorong TikTok itu. Jadi karena TikTok gua nomor ngerasain- 1. Iya menurut gue, meskipun lebih gede followers gue di Instagram dibanding TikTok karena gue ngeliat growth. Karena kan pertanyaan lu tadi kan yang paling works kan, Iya. artinya gue jawab dengan pengalaman gue secara growth. Gue terlambat di TikTok, di IG kan udah dari 10 kali gue ya. Punya akun IG udah lama ya, 10 apa 11 sih dulu, 12, 3, gitulah lupa. Kalau di TikTok kan gue baru, nah itu pun langsung ngebut karena gue ngeliat bahwa ngebut juga ya gitu ya. Terus yang kedua ya YouTube ya kali ya, karena gue punya channel di YouTube ya. Oke, jadi YouTube di atas IG. Aduh sama lagi gue kalau YouTube sama IG tuh kayaknya. Karena IG gue juga gede juga tuh ya. Iya, Secara tapi lebih penting engagement mana menurut lu? Kalau salah satu aplikasi itu harus hilang, lu lebih milih mana? Wah. Itu harus pilih. Kalau sama pilihannya harus gitu. Sekarang orang-orang video pendek ya. Iya. YouTube Short juga ngebut lagi. Anak-anak Ngebut gue juga. tahu Lamine Yamal, tahu City, tahu PSG dari Short juga lagi. Iya. Ini kan sebagai penggerak. Kalau gue juga punya jawaban, lu pasti punya jawaban juga. Ini kan gue tapi lagi Tapi menggali. apa bro ya? Boleh kerucutin lagi nggak? Karena kayak dua bidang yang berbeda gitu nggak sih YouTube sama IG? Tapi kan lama-lama jadi mirip juga bro. Cuman Iya. bedanya mungkin YouTube itu nggak bisa upload foto krasel gitu, nggak bisa. YouTube itu lebih orang nontonnya video panjang. Tapi kan sekarang ada short, jadi sama-sama aja. Satu punya short, satu punya reel, satu punya TikTok. Tapi gue nggak tahu ya. Kalau di gua tuh kayak IG gitu loh. Oke, IG. Di guanya. Oke, IG nomor 2. Tapi di YouTube gue kan ngerasain gue praktisi YouTube. Oke. Jadi lu mau pakai korporat apa pakai personal nih? Kalau pakai korporat, gue ngeliat growth-nya kasih solusi, YouTube nomor 2. Oke. Tapi kalau gue personal, IG karena gue cukup aktif dan gue personal kan nggak ada nggak ada YouTube Short, gue personal Oke. nggak ada. Berarti penghasilan buat pribadi juga lebih gede dari Instagram. Iya, ya Iya. mungkin endorse, ya mungkin pelatihan, mungkin ini Agak apa. mirip. Persepsi lu sama gue agak mirip. IG itu tetap lebih tinggi dari YouTube. Walaupun gue pernah jadi YouTuber nomor 1 Asia ya. Tapi gue Siap. Sampai lupa gue kata-katanya tuh. Apa gimana lo opening? udah lupa gue juga. Tapi menurut gue IG sebagai gue YouTubers, capnya tuh kayak gue tuh YouTubers gitu. Tapi gue menurut gue tetap IG. IG bro. Lo paling gede apa IG? Monetisasinya? Brand. Brand. Tetap ya. Tetap IG itu paling gede brand. Brandnya apa? Deals-nya, segala macam. Brandingnya apa? Brandnya maksudnya tap in ke lu. kan? Macam-macam iya banyak. Industrinya, contoh. Ya macam-macam, Finansial, ada aplikasi, ada Oke. makanan, ada fashion, ada travel, See? ada Kayaknya lebih. pesawat, tiba-tiba tiket pesawat, Tuh. bisa tiba-tiba benar-benar kayak IG itu bisa luas banget karena gua kan tipikalnya orangnya nggak mungkin kayak bro misalnya gua UMKM, kalau gua tuh nggak, gua tipikalnya gua nyobain semua bro, gua olahraga gua ambil personal brandingnya, musik gua sikat juga. Karena udah gede ya. Kalau udah gede Nggak, kan karena gue ngapainnya suka. bebas. Gue harus yang gue suka juga. Nggak mungkin gue tiba-tiba ngajarin orang kripto gitu. Gue ngerasa gue nggak kuat di bidang itu. Gue nggak. Jadi Tapi kalau kuat lo hajar juga edukasi Bitcoin. nggak juga. Kan banyak yang kuat. Tapi gue ngerasa gue belum punya ilmu sebanyak itu. Belum sedalam itu. Gue nggak berani. Kayak contohnya ilmu kesehatan. Orang nanya gue nih, gimana ilmu kesehatan? Nah, gue bukan dokter. Gue nggak akan masuk tuh ke personal branding. Ya. Gue ngasih saran kesehatan. Tapi kalau lu tanya gimana cara main bola, Ya. ataupun lo tanya gimana sih cara punya klub bola, atau gimana sih ngurusin atlet, gue bisa bro. Berarti kalau gue nanya lo, gimana caranya lo bisa di DM sama Puyol dan juga dicari nama Gerard Pique? Nah, boleh. gue bisa jawab. Sombong Anda ya. Maksudnya gue sesuai. Gak semuanya gue sih, tapi hal-hal yang gue suka gue tekuni. Jadi kalau menurut gue IG masih IG kan? Karena lebih personal gitu gak sih? Lebih handy Iya. gitu. Tapi gue IG nomor 1 menurut gue. Oh lu IG? Gue bukan TikTok. Kalau Tapi dari viewers- followers, iya kalau dari followers gue emang IG Gue IG nomor gede. 1. Tapi gue ngeliat growth-nya bro. Karena tadi pertanyaan lu gue pikir Tapi emang kalau growth gue gak bisa bohong. TikTok. iya bro. Masa Tapi lu tetap TikTok- IG nomor 1 ya? Oh kalau monetize ya? Iya. Kalau mau ngetes ke ads, ke endorse, gue sih IG. Ini kan edukasi buat orang-orang ya. Iya. Maksudnya kalau gue IG itu orang tuh lebih gampang jual karena IG itu orang bisa nge-tap link
linknya, bisa swipe up, Iya. terus bisa promoin brandnya pakai ada ad-nya. Nah kalau di YouTube jarang brand itu punya akun YouTube-nya. Iya. Gak semua brand punya akun YouTube. Jadi dia cuma bisa tap doang gini kita dibayarnya, nggak bisa yang Iya. story atau IG itu kan banyak endorse, Iya lagi. endorse story, endorse IG feed, endorse IG reels, Iya. endorse. Iya. Jadi kalau menurut gue IG nomor 1 kalau dari segi source penghasilan. Tapi kalau dari viewers, gue malah TikTok. Iya, nah itu. Kalau gue jadi kepikiran tuh kalau lu giring obrolannya ke cuan. Monetize. Gue ngitung tadi tuh, gue lagi coba. Kalau lu mungkin YouTube, bro. Enggak juga ya? YouTube tuh gue bedakan antara kantong korporat sama kantong personal, bro. Iya benar. Ya Kalau kan? YouTube tuh nggak bisa masuk kantong personal 100%. Nah, terus kalau benar dari 10 yang endorse gua, mau endorse lah, mau ini apa segala macem, itu 6 sampai 7-nya IG. Kalau lihat ada cuan ya. Iya lagi. Di TikTok ada di TikTok ada emang banyak juga sekarang cuan. endorse-nya. Tapi nggak akan ya? sebanyak IG karena tap in brandnya tuh ya nggak tahu ya. Ini ngomong-ngomong gue pernah jadiin studi kasus keluarga lu tuh. Oke. Bagus, positif. Endorse yang dimaksud di TikTok itu adalah yang keranjang kuning bukan? Soalnya waktu itu gue Ada yang keranjang kuning, ada juga yang memang kita kayak bener-bener kayak di endorse, IG endorse. Itu bagus tuh. Waktu itu gue lupa ada lunya apa enggak, tapi yang gue lihat adalah mikrofon yang bisa anti noise. Iya, benar ya. Tuh, jadi ingat nggak waktu yang saya bawa contoh kasusnya Gen Halilintar? Iya. Jadi waktu itu gue diundang sharing-sharing lah di kampus apa segala macamnya. Gue pakai contoh kasusnya waktu itu lagi bahas apa sih waktu itu? Afiliator ya? Lupa saya. Enggak yang ini yang adik lo sama ada gue lupa ada Torik atau ada satu lagi Sai apa siapa gitu. Itu ngejual Holyland keranjang kuning gitu, bro. Iya. Ini suaranya lagi hujan-hujanan, lagi pada di ruangan belakang lagi pada rame nih. Adik lu tuh lagi pada rusuh. Tapi tetap jelas. Dong. Tapi pas begitu mic-nya di-on-in, nah itu endorse atau full afiliator? Endorse-nya Holyland berarti? Endorse mungkin kalau gini. Kalau mungkin kita personal brandingnya belum kuat, kita keranjang kuning doang. Jadi kita mengharapkan dari persenan dari situ. Tapi kalau misalnya pasti personal branding lu udah kuat, lu dibayar tuh bikin endorse itu, nanti dari keranjang kuning dapat lagi. Oh, ngerti gua. Nah, itu dugaan saya begitu, Iya. Nih gua ngomong sama tim gua. Karena kan lu udah pada kuat-kuat lah. Gua positive thinkingnya adalah Gen Halilintar dan ya lu dan adik-adik lu tuh kan kuat-kuat. Makanya gua liat, ini masa mau ngambil afiliator juga? Pasti kan ada. Berarti Holyland Indonesia ngetap lu. Iya, bisa jadi begitu ya. Oke. Oh, bener-bener daging ngobrolan ini. Jangan daging-daging, bro, antar Solusi tenggelam. Enggak. Ini uploadnya jarang kok. Ini uploadnya jarang. Oh, bagus. Nggak mau saingan. Oke, berarti YouTube-nya ada di ketiga dong berarti kalau lu IG-nya nomor 2. Iya, kalau untuk di luar personal ya. Berarti FB keempat. Gua aja gua punya Facebook gara-gara gua optimasi ManyChat. Oke. Lu tau ManyChat enggak? Ya, Komen otomatis. Nggak tahu lagi gue. Bagus, nggak apa-apa. Biar kita aja main. Tetep ya, nggak boleh masuk artis ya. Enggak, bro, yang kalau lu mau komen mau, nanti ada auto reply bot. Oh, di IG, iya. Itu kan ManyChat punyanya Meta, bro. Iya. Jadi gue langganan ManyChat. Itu lu bisa dapat profit lagi di situ. Pastilah. Sebenarnya profitnya itu kan sama, tapi kan kita pakai robot. Jadi bukan admin gua. Ya dari segi efisiensi dapat. Dari segi kecepatan 24 jam dapat. Karena kan lu coba misalnya gue mau jualan kacamata gue. Lagi ngomong-ngomong kacamata kayak gue, klik mau. Iya gue kan? sering tuh. Nah, misalnya admin gue tidur jam 11 malam, terus dia pengen ada followers gue yang pengen beli kacamata gue, mereka kan komen mau, ya kan langsung dibalas. ManyChat yang itu, langsung otomatis itu loh. Nah, sistem automatisasinya itu adalah punyanya si Meta, namanya ManyChat. Gue langganan. Nah, kenapa nyambung ke Facebook? Gue nggak punya Facebook, bro. Tapi gue terpaksa harus bikin akun Facebook gara-gara ManyChat itu. ManyChat itu mesti pakai Facebook ya waktu itu ya, sign up-nya. Iya kan tuh harus. Jadi pinter dia mungkin. Gue cari foto gue tuh kecil, gue masukin foto gue anak kecil, foto kecil gue bikin cuma buat aktifin si ManyChat itu. Nggak main gue, bro. Facebook masih oke. Oke sih. Lu punya? Ada gue. Cukup aktif. Hidup. Cuan bisa. Ini kalau ngomongin penonton ya. Ini aku nggak bisa, kalau spill penghasilan kan susah ya, bro ya. Oke. Spill penonton aja. Kenapa?
Kalau IG itu gue bisa dapat engagementnya bisa 200 juta per bulan. 100 sejelek-jeleknya 100. Gede banget deh. Ya followers 200 jutaan per bulan rata-rata. Kalau YouTube gue cuman bisa dapat, kalau nggak dari YouTube Short cuman puluhan juta. Tapi kalau ada YouTube Shortnya gue jadi bisa dapat kayak penontonnya ya 100 juta penonton bisa gue. Oke. Jadi masih jauh kan sama IG. Di TikTok gue bisa dapat 300 juta penonton bro, 1 bulan. Di TikTok. Nah kalau di Facebook gue bisa dapat 100 juta penonton juga. Oh Facebook oke. Facebook Pro tuh apa? Gue pernah ada juga mention bang, lu gak ada Facebook Pro. Beda apa sih? Iya Oh, kayak short gitu. dia page. Oke tuh ya. Ya oke, tapi memang Pak beda lagi bro kontennya. Maksudnya beda? Kalau di YouTube tuh kan kita ada opening, closing, terus bisa ada back sound. Nggak bisa langsung to the point gitu. Nggak bisa kalau Nah, di Facebook. hooknya dragging banget dong. Nah itu gue juga aneh bro. Facebook itu emang tempatnya dragging tapi view-nya bisa bagus. Oh bapak-bapak. Bapak-bapak. Emang dia Boomers. ada Jadi- pemainnya juga. Lu nggak ada tadi tuh napas-napas. Kan anak zaman sekarang napas haram bro. Jadi napas-napas gak Tak, lupa. tak, tak, tak. Itu TikTok. Kalau di Facebook lu buang napas ya? Kalau di Facebook gue lebih open roll aja. Begitu? Iya. Karena gue udah coba tak malah kecil view-nya. Oh. Dan view-nya ternyata Facebook tuh hasil riset gue. Ya ini info ya. Sebenarnya gue gak boleh ngasih tau, ntar banyak yang pinter. Jadi videonya malah harus 3 menit. Jadi gue rumus gue ya. Koreksi kalau gue salah. Gue kan sebagai content creator. Kalau IG 1 menitan maksimum. Iya. Kalau YouTube mending lu ngejar panjang di atas 10 menit. Kalau Facebook 3 menit. Kalau TikTok 15 detik sampai 1,5 menit. Oh dia lebih ngebut lagi memang. Nah itu. Jadi kalau itu Facebook jadi hasil riset gua ya. jadi sepanjang-panjangnya itu Malah gak perlu dia panjang-panjang hancur langsung. Dia harus 3 menit sampai iya maksudnya kan 3 menit. 3 menit sampai 5 menit itu. Emang masih ada yang nonton sepanjang itu ya? 3 menit. Kecuali video panjang di YouTube ya bro. Iya kalau podcast gini kan kita kayak ini udah 60 menit. Udah ditulis ya. Udah, bang cepetan bang. Tapi tempat seru sih. Gue aja gak nyangka sampai 62 menit. Bener-bener dah. Dah. Jangan terlalu daging. Tapi gue pengen nanya ini, lebih penting authenticity atau konsistensi? Nah itu pertanyaan. Gue jawab pakai data atau dalil atau fundamental, quality over quantity dan quantity over quality. Di era sekarang lebih banyakin kontennya, meskipun lu nggak kualitas amat. Oh, Zaman dulu kualitas dibagusin, ya diterapi, revisi berkali-kali, tapi seminggu sekali. Nah jadi kalau dua hal itu, pertanyaan berat juga ya. Dua hal itu kayaknya kalau maksud dari konsistensinya adalah repetisi, bahasanya upload terus, gue pilih itu. oh, Gue sehari bisa, gue kemarin di Dubai sehari bisa 6-7 bro sehari. Gue sendiri, yang dari gue doang ya. Pakai CapCut, gue ngedit CapCut, naikin. karena ada yang bilang gini, selama kamu masih hidup di bawah awan, tidak ada yang autentik. Yes. Iya nggak sih? Yes. Percaya nggak sih sama itu? Ya iyalah. Selama lu hidupnya masih di bawah awan putih Ya, ini. emang autentiknya apa gitu? Originalitas sudah nggak ada juga kan? Iya. Misalnya kayak gue, contoh bikin gerbek rumah, semua orang udah bikin gerbek rumah. Podcast semua orang Susah. udah bikin podcast lah. Gue akuin gue lihat dari Jorogan, Om Iya. Deddy, gue bikin. Iya. Vlog dulu gue liatnya dari Kasih Neistat. Dulu kan gue naiknya gara-gara vlog. Kasih Neistat. Kemana tuh kayak masih gak sih? Masih Yang ada. kacamataan kan? Cuman emang view-nya juga udah ya nggak kayak dulu kita nonton. Yang skateboardan itu kan? Skateboardan. Oh iya masih ada gak sih tuh orang? Sampai lupa gue. Sekarang eranya Mr. Beast ya? Sekarang Untuk di eranya luar, untuk di iya. Kalau di Indonesia kan Atta Halilintar, cuma mas gue. Kalau di Enggak luar lah, siapa? udah banyak juga orang sekarang. Luar dia. Maksudnya dulu pada zaman itu ya, belasan tahun yang lalu tuh kita ngeliat banget Casey Neistat gitu bisa upload tiap hari. Oh iya. Habis itu berubah kan ke era bagi-bagi giveaway, bagi-bagi kayak Mr. Beat lah, bagi-bagi duit, charity. Nah kalau channel-channel edukasi gini, gue karena suka ngaca sama diri gue sendiri ya, nih edukasi di Indonesia. Ya emang rakyat view-nya nggak mau ya. banyak, tapi kita seneng dengernya. Kalau gue seneng dengernya, gue seneng ngelakuinnya daripada gue. Jadi gini, gue di hidup gue harus balance. Ada yang gue harus seneng ngelakuinnya, ada yang ini biar orang seneng ditontonnya. Oke. Yang gue seneng ngelakuinnya, misalnya kayak daging, kayak musik. Musik tuh gue nggak terlalu mau dengerin otak orang. Gue sesuai, misalnya orang bilang hip hop itu niche.
hip hop itu niche market. Kenapa lu suka? Ya gue emang setiap mandi gue dengerin musik hip hop. Oke. Jadi gue akan bikinnya musik hip hop. Orang ada denger atau enggak ya terserah. Gue suka. Nah, nanti gue nyari duitnya di konten-konten yang lain. Kayak misalnya gue ada podcast kayak ini Talk yang benar-benar itu buat nyari duit. Gerbek rumah. Orang suka yang ada inspirasi tapi agak flex sedikit dari pencapaiannya. Jadi gue pecah tuh. Jadi misalnya kayak dagangan yang orang mau banyak, gue jual juga. Kayak hijab, istri gue kan hijabnya dibutuhkan banyak orang. Terus ada gunanya juga, bisa dapat pahala juga. Ada juga bisnis yang gue pengen bikin baju ini, ya harganya sekian dan kualitasnya sekian. Orang mau beli atau enggak ya terserah. Gue punya hijab yang harganya 100.000 dapat 3 atau dapat 2. Tapi gue juga ada hijab yang harganya 600-700.000 yang memang ini bahannya begini, ininya begini. Jadi kalau gue tuh harus dua-duanya. Karena kalau semuanya kemauan gue, karyawan sama anak-anak gue makan apa ya? Idealisme ya? Idealisme. Jadi gue tetap di balance. Tapi kalau semuanya karena yang kita bikin itu apa yang orang mau doang. Berat juga hati ya? Berat juga hati bro. Ya tapi oke ya, channel edukasi ya? Oke, maksudnya senang kita. Ketemunya kan setiap hari sama pengusaha. Siap. Iya makanya itu dia tuh. Oke. Berarti kalau udah masuk ke edukasi mah berarti kita gas terus nih. Pede gue. Soalnya kan gue ngobrol sama teman-teman juga, ya kan kayak dulu ada siapa Mas Indra Nugroho lah gitu-gitu kan kayak kita nih channel edukasi mah pasti emang sepi lah jangan-jangan penontonnya gitu-gitu bro. Ternyata nyampe ya. Iya nyampe. Tapi ada yang nanya nggak sih sama lu gini? Lu kan kasih solusi. Gue ada masalah nih. Mana solusinya? Wah. Justru gue ngadirin lu biar lu yang ngasih solusi. Oh bukan. Nggak ada tagline-nya kan kita kasih solusi. Kita kan berdua. Jadi bisa dari guanya, bisa dari bintang tamunya. Bisa dari bintang tamunya. Okay. Tapi ada juga yang kayak gitu. Banyak bro. Lu tau gak yang DM gue rata-rata apa? Utang bro. Pinjem duit ya. Pasti kan lu juga kan? Banyak banget. Ya udah. Nah itu makanya justru kita nggak ngejudge mereka, tapi ini PR bersama. Gimana caranya mereka juga kedongkrak kehidupannya, keluar dari kemiskinan gitu. Gue suka sedih sih baca-baca ini. Ya gue belajar juga. Kemarin tuh ada salah satu tamu gue, dia punya utangnya berapa ya? 10M bro. 1,5M bro dari pinjol. Itu tanggung jawab kita nih. Gue akuin aja nih, Ata ya gue lah ya mungkin Om Ded dan seterusnya, ini tanggung jawab kita mereka kan kesian mereka. Makanya kenapa itu salah satunya channel daging atau mungkin kasih solusi hadir tuh juga pengen gimana caranya ngeluarin mereka dari keterpurukan. Karena baca-bacanya wah sedih bro. Dari pinjol 1,5M tapi dia bisa bangkitnya tuh gimana? Dia nyicil, dia cari keren kerjaan. Siapa? Ada namanya sama Mas. Bisa gue undang juga tuh. Bisa bro. Iya. Dia cari 1,5M akhirnya dia bingung. Udah tayang. Ntar gue cek deh. Lu ini aja. Pokoknya dia maksudnya banyak banget bro ternyata yang kejebak pinjol gitu. Karena gampang minjemnya. Oh iyalah. Iya gampang. Gue gak bilang dipinjol ya, tapi serupa lah. Ivan Gunawan kan, Kak Igun kan waktu itu gue pernah ngobrol sama dia. Waktu itu podcast gue masih teleponan. Itu 11 kartu kredit bro. 11 kartu kredit. Ya gak Kak Igun? Igun tuh segitu. Jadi dia sampai cerita bahwa semudah itu kan. Karena kan gaya hidup bro. Apalagi kita ditawar-tawarin tuh. Gue tiap hari. Makanya Igun waktu itu udah nutup ya kalau gak salah ya. Keren tuh dia tuh. Diteleponnya kayak gini. Mas ini fasilitas kok gak harus dipakai. Cuman fasilitas. Maaf ya mbak, saya gak mau fasilitas ini. Ya elah mas, ini cuma dikirim doang mas. Tuh. Apalagi Atta ketahuan kan. Narik dari bank tersebut untuk emas. Pasti dikejar. Bukan maksudnya. Apa ke Bitcoin? Wah. Karena mereka bilangnya ini gak dipakai juga gak mau. Gue bilang, mas, mbak ini kalau riba mbak yang tanggung dosanya bisa. Keren. Akhirnya gue nungguin kata-kata ini. Iyalah bro, kalau lu ngomong gak dihujat, gue dihujat. Terus gue pernah ngomong gini, akhirnya gue ditelepon setiap hari. Gue udah bilang enggak setiap hari bro. Kalau bisa sehari 3 kali. Emang usahanya keren. Gue akuin salah sini usahanya keren. Sampai gue bilang gini, mbak tahu gak dosanya gimana? Seperti berzina sama ibu sendiri. Puluhan kali di dalam masjid. Aku bilang gitu sama dia. Aku takutnya bukannya gimana-gimana mbak. Aku takutnya aku nih keskip. Aku nih gampang pelupa. Kadang nama orang aja aku lupa. Aku cuma inget mukanya doang. Kalau ini tiba-tiba gue lupa. Wah gue gak bisa maafin diri gue kalau gue lupa-lupa terus. Lu bilang begitu terus dia jawabnya apa? Iya mas tapi ini kan fasilitas. Wah ya udahlah mas gue matiin aja. Oh dia dihajar tuh yang gak peduli dosa ya. Berzina sama ibu sendiri. Kerjaan ya. Cuman aku ceritanya sampai kayak gitu. Karena aku kayak diterornya misalnya sehari kayak 5 kali 6 kali. Gue udah bilang enggak matiin. Nanti kita coba telepon lagi besok ya nanti. Tapi gue percaya
sales kayak gini kalau dijadiin pengusaha dia bisa, bro. Oh. Karena usahanya getol. Karena gue ngerasa gue tuh dulu jualan mobil, jualin mobil makelar kan. Jadi gue seneng tuh nawar-nawarin orang terus. Sama jualan slot parkir motor Iya. dekat Pondok Indah Mall. Ya kan? Supaya bisa bayar sewa rumahnya. Iya. Jadi tinggalnya di Pondok Indah tapi hidupnya dari sewa motor. Sewa motor apa? Iya. Bikin Sewa lapak parkiran. Itu yang gue suka sama Atta Halilintar. Top. Itu dia, seru banget. Siap, Bro. Terima kasih, Bro. Udah. Udah nih gue pikir sampai subuh. Sama-sama, Bro. Ya. Mungkin terakhir kali ya buat teman-teman di luar sana nih, anak-anak muda. 5 poin untuk anak-anak muda di luar sana agar mereka bisa membentuk personal brandingnya sendiri. Ini bisa FYP nih. Iya, biasanya gitu. 5, ya. 5 poin biar teman-teman gimana caranya bangun personal brand. Kalau gua clear, satu. Gua ambil lu mau dari 6 pilar itu mau yang mana? Nih gue detail nih, Bro. Akademisi enggak apa-apa ya, Bro ya. Akademisi ngomong begini nih, Bro nih. Dosen kita nih. 6 pilar. Yang pertama ada yang paling rendah. Nih gue sebutin dari yang bawah sampai yang paling daging ya, Bro. Versi gue ya maksudnya cepet nempel lo dikenal sebagai apa. Paling bawah adalah promotion. Promotion itu contohnya misalnya yang bagi-bagi duit, bagi apa segala macamnya. Kok lu taruh paling bawah, Der? Nanti lu bisa diamuk masa tuh karena banyak kreator-kreator kayak gitu. Oh bukan, gue ngeliatnya lebih ke depan. Kalau lo nggak bagi-bagi gimana? Nah, lu belum tentu di like, belum tentu di follow. Jadi dia ya audiens terbiasa dengan bagi-bagi. Kalau istilah di brand, ya lu terbiasa promo. Walaupun itu bisa naikin follower banyak. Bisa, Bro, tapi kan yang diukur personal brand tuh bukan hanya followers, tapi kedekatan emosi, loyalitas. Ya kan, kalau gua versi gua ya. Nah, dikit adalah conversation. Conversation itu adalah kayak semacam event tanya-tanya. Berapa harga outfit lo? Berapa gaji lo? Atau mungkin lain sebagainya. Itu conversation menurut gua, konten-konten percakapan. Atau konten-konten yang kayak di Sudirman dulu kan ada yang JJ sama apa tuh yang udah berapa lama pacaran? 2 hari. Nah, itu kan konten-konten tanya jawab kan? Iya kan? Nah, naik lagi. Nanti lu tinggal pilih nih. Ini masih poin pertama nih, Bro. Naik lagi adalah connection. Nah, connection itu yang bedah rumah, grebek ini, grebek itu, gitu kan. Karena mengkoneksikan antara penonton atau fans dengan idolanya. Gue pengen tahu nih berapa sih ATM-nya Nagita Slavina. Gue pengen tahu nih apa sih isi tasnya Enzi Storia, isi tasnya Aurel, isi tasnya Atta Halilintar dan seterusnya. Itu connection. Naik lagi entertainment. Ya kayak Prastago dan lain sebagainya kan, ya mungkin komedi, apa mungkin channel-channel hiburan apa segala macam. Ya kayak lu pada lah. Naik lagi inspiration. Kisah tobat, kisah mualaf, kisah jatuh bangun, kisah berdarah-darah, kisah itu lah inspiration. Jadi nggak perlu mengedukasi tanda kutip, tapi cukup jadi Kick Andy, Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, Atta Halilintar dan seterusnya jadi. Jadi yang diingat adalah orang-orang ini karena dia menginspirasi. Inspiratif. Gue pun ada upaya ke situ. Makanya setiap ketemu orang di jalan yang tahu gue, Bang, thank you Bang ya, channel lu menginspirasi banget. Kan bukan gue yang ngasih solusi. Kan Atta Halilintar yang jadi narasumber di gue. Nah, itu inspiration. Nah, lu pilih yang mana tuh? Terakhir adalah education, tips, trik, cara bagaimana langkah, kiat-kiat. Kan pernah ketemu tuh konten kreator begitu. Nih, sekarang pertanyaan lu tuh masuk ke education sebetulnya. Ada 5 cara untuk bangun personal branding. Jadi nomor 1 tuh menurut lu education. Yang poin tadi Inspiration. itu masih yang pertama. Nomor 1 adalah education. Masih pertama nih, Bro. Daging banget gak gue? Itu Bro. Lu undang gue tuh. Ganti dong kalau episode gue kasih supernya di atas ya. Super daging, Bro. Super daging. Akademisi gak bisa sembarangan, Bro. Baru yang pertama, Bro. Agak panjang gak apa-apa ya. Jadi lu tinggal pilih yang mulai yang mana. Lu mau channel di dalam nih. Iya, lu mau channel yang education atau mau channel yang inspiration, lu harus pilih dulu. Karena kasus solusi begitu. Boleh gak dicampur? Boleh. Tapi kalau bisa lebih kerucut. Kalau gue 2, education sama inspiration. Makanya kan lu sadar gak ketika gue ngundang seseorang, biasanya gue inspiration dulu. Lu backgroundnya apa, lu begini-begini, baru educationnya. Terus cara lu gimana, Bro? Cara. Nanti pertama lu harus tentuin dulu pilarnya mana. Kalau gue bilang ada 6 pilar. Untuk bangun personal brand lu tentuin dulu. Karena ini fundamentalnya. Lu gak bisa asal-asalan, lu mau pakai mana. Karena polanya berbeda-beda. Lanjut, poin yang kedua berarti kan. Ada 5 ya, panjang juga ya. Yang kedua adalah tentang positioning atau niche. Lu mau niche-nya apa? Jadi lu mau dikenal sebagai, anggaplah lu pilih edukator, education. Edukator apa? Edukator bahkan sekarang di kripto aja, Bro. Itu ada khusus edukator XRP, edukator Ethereum ada, Bro. Sekerucut itu. Kalau bisa semakin kerucut lebih bagus. Nah, lu mau ngomong personal brand apa? Makanan yang apa? Nggak bisa, Bro, cuma makanan. Tapi makanannya apa? Makanan yang
khusus mie, khusus yang direbus, khusus dibakar, digoreng. Oke. Itu sekerucut itu gue. Nah itu mengenai positioning, namanya positioning. Makanya positioning ada kata donat dalam Dunkin, ada kata kopi dalam Kenangan, ada kata pizza dalam Hut. Itu kan pengerucutan tuh. Harus ngerucut, meskipun dia juga jual yang macam-macam lah. Itu 2. Dan yang ketiga, ini pakai Profesor Philip Kotler. Philip Kotler itu punya teori namanya marketing evolution. Marketing evolution itu kebagi menjadi 6 sekarang. Tapi anggaplah 4 dulu dari belajarnya. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah itu panjang lagi tuh. Itu gue pakai itu. Contoh 1.0. Lu edukator, pilihnya parfum. Lu marketing 1.0, lu ngomongnya adalah parfum ini wanginya begini. Wanginya vanilla. Wanginya menurut gue itu biasa. Karena terlalu banyak ngomongin produknya sehingga subjektivitasnya tinggi. Emang udah pasti di ruangan ini sukanya vanilla semua? Belum tentu. Bisa jadi sukanya yang lainnya. Marketing 2.0 nggak ngomongin produknya, tapi ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang perilakunya. Contoh, spill dong etalase nomor 2. Oke. Wanginya bisa bikin cewek kelepek-kelepek. Wanginya bisa bikin suami mau buru-buru pulang ke rumah. Wanginya bikin istri gelendotan mulu. Kayak Axe tuh. Nah, itu nggak ngomongin produknya. Jadi nggak peduli mau wanginya vanilla apa enggak. Yang penting tujuan gue adalah biar digelendotin sama istri gue. Yang ketiga 3.0 beda lagi, nggak ngomongin tentang produknya, nggak ngomongin tentang perilakunya, tapi ngomongin tentang elunya jadi siapa. Contoh, spill dong etalase nomor 3. Oke. Wanginya kayak cewek baik-baik. Wanginya kayak pramugari lagi tugas di kabin. Wanginya kayak mbak-mbak SCPD. Nah itu lebih spesifik lagi tuh bro. Nah lu pilih. Saran gua semakin tinggi level poinnya, semakin gampang lu dikenal sebagai apa. Kenapa? Karena lebih bermanfaat buat yang nonton. Karena lebih terbayang, lebih masuk. Pemikiran tuh 3 tuh bro. Belum lagi ngomongin keempat. Lu belajar editing yang bener, hooknya. Itu karena kunci. Dalam bro. Lu belajar dulu mengenai 1 menit video. Kalau gue biasanya bagi menjadi 5 scene. Apa tuh 5 scene-nya? Hook, problem, solution, benefit, call to action. Nah ini wajib nih. Ini poinnya keempat nih. Jadi hooknya tuh kalau gue biasanya harus ada masalah. Karena beda bro. Hook, positive hook sama negative hook itu beda. Positive hook bunyinya begini. Cara bikin daganganmu cepat laris agar mertua happy. Itu positif. Karena depannya dimulai dengan positif. Tapi kalau negatif hook, gue akan bilang, biar lo gak diremehin sama mertua lo, karena dagangan lo gak laku-laku, ganti marketingmu jadi kayak begini. Kan sama sebenarnya. Nah, itu hook. Habis itu problem, itu panjang. Nah, yang kelima, sebanyak-banyaknya kuantitas postingan. Quantity over quality. Jadi lu sehari minimal harus 1 postingan, 2 lebih bagus daripada 1, 3 lebih bagus daripada 2. Nah, ini yang paling mahal. Salah satunya maksudnya. 5-5-nya sih pertanyaannya juga bagus lagi. 5-5 itu gue praktekin, bro. Jadi gue sehari itu bisa berapa ya, Ge? Total sih. Mungkin 7-10 postingan gue sehari. Sehari, bro. Di mana tuh? IG? TikTok campur semua. Oke. Sehari dari akun Gasolus, dari akun gua, kayak yang belum mirroring. Iya, mirroring, ada yang dikhususkan sama kayak lo juga, mungkin agak sedikit berbeda treatmentnya dibanding IG sama TikTok gitu ya. Gue sendiri aja kadang gue sampai ada di titik nggak pernah ada hitungan. Sebanyak-banyaknya. Blasting aja ya. Yes. Karena gue gitu. Tapi dengan treatment tadi ya, poin 1 sampai poin 5 dirunut, digas, jadi bro. Fix, insya Allah jadi. Luar biasa lo harus bales lo. Ganti lo. Gue udah kasih tahu biar makin daging channel lo, tapi lo harus ajarin gue main pedal. Boleh. Gue ajarin gue jadi coach lo sejam boleh lah, sejam. Sejam doang? Iya, sejam. Berapa? Gue sih ngeretin gue kalau coach pedal 50 juta lah sejam. Kamera tutup deh. Nggak usah tayang. Tapi kalau buat lo gratis sejam. Wes, sejam doang emang bisa langsung jago gue sejam. Tapi kan emang pedal itu gue bayar ya pakai 0,5 Bitcoin. Menarik. Enggak, tenang. Kita kalau sama temen aman-aman aja, bro. Siap, bro. Oke, ini satu lagi terakhir, benar-benar terakhir. Ya, boleh bebas, bro. Benar-benar terakhir. Orang Atta Halilintar mah gua. Berapa valuasi kasih solusi sekarang? Siapa tau kan ini jadi gorengan bagus loh, bro, ke depannya. Tolong. Oh, valuasi. Untung dia pinter ya nanya valuasi. Valuasi, kita kan nanya omset. Gue bisa disclaimer ya. Valuasi kan bahaya nih, gue harus banyak disclaimer deh. Valuasi kan bisa asal-asalan. Asik. Bisa nggak harus tangible tapi intangible. Iya. Bisa jadi gara-gara karena muka gue kenaikan aja gue disclaimer dulu, bro. Nggak harus dari omset gitu ya. Udah aman ya? Aman.
Ya kalau bisa gue namakan valuasi gue dari yang tadi tetap lah biar ada dagingnya ya. Dihitung dari EBITDA positif, Asik, dihitung asik. dari revenue, Asik. profitability, cash flow, GMV, macam-macam lah. Plus yang lain-lain tadi, ya bahasanya aman. Bahasanya aman. 500 miliar ya. 500 miliar. Masih kecil lah dibanding punya lu lah. Lah kan suka-suka gue namanya juga valuasi. Oh iya, valuasi kan suka-suka hati ya. Meskipun ada hitung ritmenya, tapi kan boleh aja dong kalau gue tanda Iya, kutip iya, gue masuk-masukin. Berarti muka valuasi gue. itu nggak harus dari misalnya omset per tahun berapa 10 kali lipat dari situ, nggak harus dari situ kan? Jangan dibocorin ke sana. Jangan dibocorin ke sana. Jangan. Bisa aja. Bisa juga. Bisa. Dari profit juga bisa. Dari intangible asset juga bisa. Bisa lah. Kayak dari kitanya. Views, kitanya, muka gue, jumlah subscribers. jenggot gue. Ya kan ciri khas. makanya. Ya kan, ciri Derry nih. Ya kan orang langsung nengok, Bro. Itu kan siapa tahu ada lah Oke. 5 rupiahnya mas itu. Iya. Berarti udah ada yang nawar nih sekarang. Enggak, Lu tanya Om Ded aja. enggak soalnya Kan gini. harus RUPS dulu, Bro. Iya, soalnya gini, gue tuh kan ada yang nawar-nawar juga nih beli persentage gitu-gitu. Jadi Hah, maksudnya? dia pengen beli gitu. pengen beli berapa pengen persentasenya? berapa persen. Kadang-kadang gue mikirnya aku tuh harus kasih edukasi orangnya gitu. Ini tuh bukan soal jumlah omset doang, tapi kan yang tadi lu bilang. Jadi lu nanti gue tinggal share podcast ini doang gitu loh. Iya, iya. Lu berapa? Triliunan kan lu kan? Iya kan kalau valuasi terserah kan, Bro. Iya, berapa? Ya udah versi lo coba. Ya mestinya maunya gue sih di triliunan. Berapa lah. triliunannya? Ya gue nggak bisa sebut sekarang kan gue belum. Ya hitung-hitung. nggak lu kurang-kurangin dikit juga nggak apa-apa. Gue juga tadi ada meskipun udah dinaikin ada gue kurang-kurangin juga kok. Gue mau jadi takut sih. Kan valuasi ini sekali lagi disclaimer itu bukan omset. Maka tadi gue disclaimer juga. Disclaimer bukan omset. Valuasi itu banyak hal yang dihitung. Kayak channel ini dibangun berapa lama, jumlah subscribernya. Belum aku channelnya kan lumayan banyak, terus ada follower IG, TikTok, apa segala. Makanya ada ilmu DKV kan? Iya. Apa coba? Bagaimana cara membuat desain yang bisa berkomunikasi secara visual? Iya. Loh, DKV itu ada valuasinya, Bro. Bener. Ini gue kasih tau aja, ini anak-anak graphic designer pasti tahu lah. Kayak misalnya, nah ini darkness, konsep-konsep gelap, ada orange di situ, ada begini, ini mata jadi enak. Lo tuh value, Bro. Iya. Lu pernah ngeliat satu postingan, gak usah sebut lah, kayak misalnya homeless media kayak atau apa kayak ngeganggu di mata juga lu akan skip juga kan. Iya. Nah, itu jadi ngejagain ritme konten biar audiens atau mungkin calon investor atau angel investor atau venture capital dan lain sebagainya itu stay, itu kan karena keenjoyan mata kita itu bisa ngaruh. Terus sekarang gini, nggak melulu uang atau transaksional atau numbers, dengan set lu begini, dengan konsep desainnya begini, langsung pas di mata juga sedep, nggak ada penolakan, itu kan potensi leads. Iya. Contohnya Itu kayak bisa ada valuasinya. bener kayak orang beli logo aja, kan ada logo yang dia hargain, Yes, bikin logo 500.000. betul. Ada juga yang ngehargain bikin logo 1M, kan ada juga. Iya. Padahal sama aja logo-logo juga. Ya, makanya ada mafia haki kan, oknum. Iya. Karena ya yang dijual di situ ya Iya. segala macam. Nah, udah berapa? Yang menggambarkan siapa? Iya, berapa? Dicurang nih dia nih. Giliran lu, gue naikin udah gue turunin dikit juga sih. Lu turunin dikit. Kalau gue gini aja, kalau Berapa? kasih solusi 500M berarti gue berapa gitu aja. Ih, berapa kan gue nggak tahu. Ya nggak tahu, nanti orang sendiri yang bisa menalar dulu, bro. Coba komen di bawah guys. Coba komen di bawah. Call to action. Call to action. Komen di bawah. 1T, 2T, 5T. Penasaran gue revenue lu berapa? Ya. Oke, kita tutup ya. Ini udah 80 menit podcast terpanjang gue selama Daging Talk ada. Thank you bro. Hampir 2 jam ya guys ya. Thank you bro. All the best. Seru banget ngobrol sama Thank you. Bro Mas Derry ini. Ajarin gue pedal lah, jangan lupa. Oke ya, kita tunggu ya. Podcast sambil pedal dikasih solusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.